fenomena kodam ini tuh udah lama. Itu baru viral lagi nih di dalam 2 hari belakangan tentang orang-orang yang cek kodam melalui TikTok. Beberapa orang Kristen atau terutama di kalangan mungkin generasi alpha ya bilang Holy Spirit itu kodamku gitu. Hal-hal seperti itu tuh beneran gak sih kok? Maksudnya kadang kan kita orang percaya, kita sering beralih kepada hal-hal ketika Tuhan tuh kayak seakan-akan diem gitu. Setan itu bekerja selalu lewat jalan masuk. Nah, jalan masuknya adalah jimat. Dia tahu kita banyak, dia tahu kelemahan kita, dia tahu titik rawan kita di mana, dia tahu. Makanya jangan pakai kodam. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Iblis berpikir dengan cara membunuh Yesus maka dia menang. Bodohnya dia adalah Tuhan pakai caramu yang kamu pikir itu jalan keluar, itulah jalan kemenanganku. Kayak iblis waktu itu lupa cek kodam, jadi dia nggak tahu sebenarnya. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius, dan hari ini ada Feby. Ada Feby. Mana Abigail? Sedang bekerja. Oh, sedang bekerja. Hari ini balik ke pasangan kita berdua karena waktu itu kita pernah syuting berdua juga. Betul. Tapi dengan orang yang berbeda hari ini. Oh, kita nggak bareng dengan Bapak Tunggal. Bukan, kita kedatangan kembarannya. Teman-teman please welcome Ko Albert. Halo guys. Biasa gue sama Ko Albert ngomong berdua doang. Iya, kali ini ditemani oleh cewek cantik. Gila. Nyempil dulu. Gila, biasa perdebatan antara dua bapak-bapak, sekarang ada dua bapak-bapak dengan satu anak muda. Enggak ya, kita berdua yang muda, dia bapak-bapak. Gak boleh gitu. Gak boleh. Oke teman-teman, senang banget hari ini Ko Albert bisa datang lagi. Kali ini ditemenin Feby karena tadi teman-teman sebelum syuting ini kita beberin dikit, boleh lah. Boleh. Sebelum syuting tuh kita lagi memikirkan apa yang perlu kita bahas ya, dari pengajaran tertinggi, pengajaran level sedang, sampai akhirnya kita menemukan satu fenomena animal communicator. Bukan. Loh, salah. Itu benar tapi bagiannya. Mungkin lain kali ya. Karena teman-teman, kalau teman-teman ikutin konten Hello God belakangan yang selalu sama Ko Albert, tinggal cek thumbnail yang pakai jaket biru. Katanya ikonik. Ikonik jaket biru. Astaga. Itu selalu dipakai. Padahal nggak ada modal. Jangan buka kartu dong. Kita selalu bahas hal-hal yang kalau nggak teologis ada okultis di situ. Nah teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang yang lagi viral di TikTok. Main TikTok? Main TikTok. Iya. Tentang cek kodam. Wow gitu dong. Sabar, lagi. Lagi mau proses. Wow. Terima kasih apresiasinya. Teman-teman pasti ada yang main juga kok. Ada yang cek kodam enggak? Betulnya kita tanya dulu nih. Tahu cek kodam itu apa? Nggak tahu cek kodam aku tahu. Bisa ya diarahin ke situ ya. Jago ya dia. Bukan cek kodam, cek logam. Emang kita butuh logam masing-masing. Ya kok, jadi baru-baru ini di TikTok, di dunia maya, gua nggak tahu, kata Ci Amel ada di sebelah sana, itu katanya berita ini udah lama sebenarnya. Kodam inilah, fenomena kodam ini tuh udah lama. Tapi kalau teman-teman lihat berita-beritanya nih yang gue taruh, itu baru viral lagi nih di dalam 2 hari belakangan tentang orang-orang yang cek kodam melalui TikTok. Nah, balik lagi, kodam tuh apa tadi kan? Kodam itu jadi maksudnya cek kodam di TikTok itu berarti asumsinya adalah setiap orang itu punya kodam sendiri. Iya. Iya. Okay. Lucu banget itu kan. Ya, kodam tuh apa? Setan ya? Nah, gue buka di internet teman-teman. Gue juga nggak ngerti kodam tuh apa. Tapi kalau gue lihat, kodam tuh artinya penjaga. Tapi tulisannya KHO ya. KHO. Cek kodam tuh maksudnya cek pelindung. Berarti dia pasti Mandarin dong ya. Dia adalah Mandarin. Bisa banget. Namanya sebenarnya adalah Dam. Marganya Kodam. Jelek banget. Oke, bukan. Sebenarnya yang bikin gua dan kita semua tertarik bahas ini adalah karena orang-orang akhirnya banyak merujuk ke si kodam ini gitu. Banyak ngecek. Kayak gua ngerasa itu kayak cek kehokian gitu kali ya. Cek sesuatu yang kayak tipe-tipe zodiak gitu, yang kayak lu ngecek kayak lu akan hoki di hari ini gitu, lu akan beruntung kalau lu keluar dengan pakai baju ini gitu. Itu mungkin bayangan gua. Nggak tahu, correct me if I'm wrong gitu. Nah, cuman yang gua mau arahin ke sini adalah dari kodam ini banyak loh orang-orang percaya yang masih pakai. Pakai tuh maksudnya dia tahu nih misalnya kodam dia apa, terus dia
Kodam tuh apa sih? Ya, Maksudnya warna. Kayak maksudnya penunggu atau penjaga jadi dia guardian kayak spirit lah. ya, keren. Gua suka tuh. Spirit. Guardian Spirit. Boleh. Itu bagus. Is it? Dan Iya. kalau cek kodam tuh maksudnya orang itu jelasin, oh kamu punya kodam terus wujudnya misalnya kakek-kakek berpedang, Kayak gitu ya? Mungkin Nggak, ya. waktu lu lihat di TikToknya gimana? Maksudnya cek kodam gue dong. Terus nanti jawabannya itu apa sih? Maksudnya lu dijaga sama tikus berkaki 10 gitu. Nah, Itu ini yang gua ada penasaran. jawabannya. Ha-ha. Tapi tadi banyak macem, cuma jawabannya aneh-aneh. Cuma gue taruh di sini ya. Ha-ha. Itu kayak tipe-tipe penjaga-penjaga lu tuh apa gitu. Itu ada. Oh, ada ranknya juga. Ada nggak? ranknya. SSR. Ada SSR. ranknya. Mythic ya. Wah. Mythic sama legend itu. Legend. Mulai relate ya. Makanya mulai orang relate. makin penasaran karena mau tahu punya tapi kan gua. maksudnya berarti asumsinya kodamnya berwujud maksudnya orang gitu kan dengan jabatan. Maksudnya ranknya kayak gimana sih? Maksudnya dia jenderal atau dia itu presiden apa? Maksudnya aku supaya lebih clear. Nah, gue sebenarnya nggak bisa jawab karena gue kurang paham. Karena kan gue orang Kristen yang taat, jadi gue tidak pakai gitu. Enggak, Nggak, kan itu live memuji kan? diri Live sendiri. TikTok kan? Live TikTok atau nggak ada aplikasinya? Maksud aku waktu live TikTok dirimu lihat kan mesti ada orang tanya dong, kodam gua apa dong? Nah, Kan jawaban namanya dianya misalnya tuh. nih Albert Kurniawan nih 2020 terus apa dong kodam gua? Kan mesti itu kan numpuk dong. Chatnya Keluar kan kan? jalan terus kan. Nah, terus kira-kira itu si hostnya ngomongnya apa? Oh, kodam lu ini adalah White Snake Legend gitu. Iya, iya. Oh, kalau lu adalah Kuan Yu gitu. Oh, kalau ini Naruto. Berarti karena mereka tuh seperti Pokemon ya, si kodam-kodam ini. Mungkin ya, mungkin ya. Ada rarity-nya. Enggak, kalau gue lebih kayak yang tadi. Menurut gue dia kasih tahu macam-macam. Dan dari macam-macam itu dijelasin kayak lu beruntungnya di mana, lu penjaganya seperti apa, hal-hal yang lu boleh lakukan gitu-gitu. Iya, Nah, pertanyaan sebenarnya adalah hal-hal seperti itu tuh beneran gak sih kok? Oke, aku rasa gini loh, ada dua hal ya. Pertama, kalau ini sudah dijadikan live TikTok kan berarti mereka tahu ini ada sumber pemasukan dong. Jadi kita bisa telusurinya adalah sorry kalau misalnya ini akhirnya mengungkap ya menyinggung teman-teman yang nonton, apalagi kalau yang nonton adalah orang-orang Kristen bertobat lah gitu ya. Jadi gini, mungkin karena ini sudah live TikTok kan berarti dapat pemasukan. Bisa nggak mereka tidak punya data yang cukup sehingga dia quote and quote maksudnya data yang cukup itu kayak ngasal aja. Ya gue tinggal bilang, oh kodam lu adalah Naruto. Oh Naruto nggak sukanya Sasuke gitu. Jadi lu jangan lakukan hal yang berkaitan dengan api misalnya gitu. Tolong hindari hari ini gitu. Nah misalnya kayak gitu ya. Ya artinya kan siapapun bisa lakukan. Jadi aku melakukan bisnis berkedok pakai kodam. Begitu kan. Tapi aku juga tidak menutup sebuah kemungkinan bahwa memang misalnya praktek dia bertransaksi mungkin dengan iblis atau setan sehingga dia bisa menjustifikasi temen lu siapa. Nah tetapi sekali lagi aku mau clarify, kalau asumsinya adalah semua orang punya kodam, ya itu salah dong. Itu salah dong. Ya mungkin kepada sebagian orang yang memegang jimat-jimat tertentu, ya dia punya, bukan punya ya, maksudnya ada guardian spirit. Guardian ini sekali lagi teman-teman jangan memahaminya dia itu he is good atau it is good. Enggak loh ya. Tetapi kalau kita kembali bersumber kepada Alkitab, maka iblis itu tidak pernah baik. Kalaupun baik, selalu ujungnya nggak pernah gratis lah. Kebaikan dia tidak akan pernah diberikan secara gratis. Hari ini aku berikan kamu A, ya pasti aku akan meminta sesuatu gitu. Wih, itu kayak di TV-TV banget tuh, keren deh. Iya, pasti In gitu. the end-nya kayak dia pasti mau gain something. Yes, exactly. Makanya kalau gini, pengalaman aku ya berhadapan dengan jemaat yang menggunakan okultisme, aku pada akhirnya melihat ya, semakin dia jatuh di dalam, maksudnya jatuhnya dalam banget, gelap banget dengan yang namanya okultisme, maka untuk kita keluarkannya itu akan jauh lebih sulit ketimbang orang sekadar jimatku ini adalah tusuk gigi yang aku doain tiap hari, aku bawa terus gitu. Nah itu akan lebih mudah daripada orang yang sudah bertransaksi. Itu tentu tidak levelnya, maksudnya bukan kuasa Yesusnya kurang, tetapi dia sudah terjeratnya itu dalam gitu. Lebih dalam. Jadi ibarat gini lah, misalnya kita perebutkan misalnya ini
beating ini. Nah kalau misalnya gue misalnya pakai jimatnya kecil, ya gue cuma pegangnya mungkin begini, lu angkat aja, lu bisa gitu, tek lah. Ini dalam nama Yesusnya begitu. Dalam nama Yesus keluar. Nah tapi kalau misalnya orang ini sudah pakai jimat, dia mempersembahkan diri, dia juga koneksi, dia juga melakukan transaksi dengan iblis. Nah sekarang kalau lu angkat begini kan nggak akan mudah gitu ya, bisa lah pelan-pelan gitu loh. Susah. Nah, ilustrasinya mungkin kurang lebih kayak begitu. Sehingga untuk orang yang sudah jatuh sedalam ini, ya butuh upaya ekstra gitu. Bukan karena kuasa Kristus itu kurang, tetapi yang pasti kita harus ingat satu hal, iblis ini bukan kuasa, dia juga pribadi yang punya emosi, dia punya kehendak. Jadi dia nggak akan lepaskan seenaknya dia lah. Gue udah dapet dia kok lu sekarang mau lepasin gitu. Tapi lu pernah berhadapan dengan yang seperti itu? Maksudnya berhadapan. Aku pernah berhadapan dari yang mungkin Tuhan izinkan, maksudnya menghadapi dengan level yang ecek-ecek dalam artian cuma bawa jimat, sampai yang termanifestasi, sampai termanifestasi yang berat pun pernah Tuhan izinkan aku mengalami dan menghadapinya. Termanifestasi gitu. Berat tuh gimana tuh? Jadi pernah, maksudnya aku waktu itu lagi di luar, terus ditelepon sama satu hamba Tuhan. Waktu itu jam 6 sore lah, sekitar mungkin 5:30 aku ditelepon, terus halo Pak Albert, bisa nggak cepet ke gereja? Nah waktu hamba Tuhan itu ngomong sama aku kayak gitu, terus dia itu back sound suaranya itu berisik. Waduh, ini aku suruh beresin nih jemaat yang lagi bertengkar gitu. Lu udah ada feeling enggak, jemaat bertengkar. Jemaat ribut. Lumayan positif. Begitu aku masuk kantor, kaget aku, ternyata orang ini termanifestasi gitu. Kerasukan. Yes, exactly. Jadi, aku take time dulu sebentar, aku berdoa, aku minta tolong Tuhan. Jadi ini kuncinya teman-teman ya. Maksudnya kita ngusir setan itu bukan dengan kekuatan kita. Itu satu hal yang kita harus ingat. Jadi bukan karena saya pendeta atau rohaniwan yang bisa ngusir, tapi semua orang yang punya Roh Kudus. It means adalah semua believers itu bisa. Karena yang mengusir sebenarnya bukan dengan kuasa manusianya atau mengusirnya dengan kuasa dari Roh Kudus itu. That's why yang aku lakukan pertama langsung aku doa, Tuhan tolong supaya Tuhan juga lindungi keluargaku. Tuhan juga ampuni aku karena aku pun manusia yang tidak luput dari dosa. Iya. Begitu. Nah setelah selesai berdoa memohon Tuhan, nah abis itu udah fight, langsung ketemu ngobrol dengan yang bersangkutan. Begitu. Nah waktu itu ngobrol, tiba-tiba dia bisa nyala, tek gitu kan. Waktu nyala dia ngomong, lu nggak usah pedulin gua deh, ini kan kebaktian doa. Waktu itu hari Rabu, lu ngurusin jemaat lu yang lagi kebaktian doa. Dia ngomong gitu. Iya. Gitu. Gue bilang lu keluar nggak? Setannya baik juga. Setannya dahsyat ya, dia peduli loh. Dia care ya ternyata. Dia care gitu. Jadi artinya gini loh, setan ini adalah sebuah pribadi gitu. Yang dia itu notice what you do, what you say gitu. Tapi sekali lagi setan itu bukan maha tahu. Dia banyak tahu, tapi dia bukan maha tahu. Sehingga apa yang ada dalam pikiranmu, aku rasa dia nggak tahu. Kalau Tuhan maha tahu, sehingga tanpa kita mengucapkan Tuhan itu tahu karena dia maha tahu. Sementara setan tidak. Sebab aku gini punya asumsi kenapa kok setan itu tidak maha tahu tapi banyak tahu. Karena kalau dia maha tahu, bukankah ketika dia menggerakkan Yudas untuk menjual Yesus itu adalah sebuah kebodohan? Karena pada waktu Yesus mengalahkan maut, kuncinya adalah dia mengalami kematian. Berarti goblok dong dia. Dan dia justru bantu, karena kan jadi kita melihatnya bahwa iblis berpikir dengan cara membunuh Yesus maka dia menang. Bodohnya dia adalah Tuhan pakai caramu yang kamu pikir itu jalan keluar, itulah jalan kemenanganku. Kayak iblis waktu itu lupa cek kodam, jadi dia nggak tahu sebenarnya. Kayak strategi gue udah bener nih. Dong, masa iblis jeruk makan jeruk? Kan dia lupa cek manusianya dia. Iya. Mungkin karena pada saat itu belum ada aplikasi kodam. Belum ada aplikasi ya. Oke, kita coba balik ke kodam dikit ya. Gue sempat penasaran dengan manifestasi tadi itu ada kursi terbang nggak? Nggak kayak di film-film ya. Nggak. Clear tuh teman-teman. Ya, di kepala gue juga ada dia mau cakar-cakar paku gitu. Tapi by the way ya, kalau kita ngusir setan tidak boleh doa tutup mata. Oh, harus tatap matanya. Bukan, gini, kenapa kita tidak boleh tutup mata? Karena dia agresif. Kalau lu tutup mata, Tuhan tolong dalam nama Yesus, ya lu ditonjok kan? Karena dia kan agresif kan.
Agresif, dia nonjok, dia akan bergerak, dia mencakar, bisa gitu. Kok gue itu lebih ke lucu ya daripada lebih ke serem ya. Tapi lu ngadapinya sebenarnya aku bukan ke arah lebih takut, tetapi aku marah biasanya. Oh, iya. Aku nggak bisa maksudnya dalam nada yang seperti ini, nggak bisa. Tetapi ketika aku marahnya karena ya kamu keluarlah, ini bukan milikmu, kamu keluarlah, tubuh ini milik Tuhan, gitu aku selalu bilang. Dalam nama Yesus kamu pergi, gitu. Gitu. Diikat-ikat tuh kok. Apa? Diikat-ikat badannya. Enggak diikat, dia ya kadang dipegang aja. Ya cuma kadang gini loh. Manusia yang bersangkutan ini seringkali kan akhirnya kayak ditekan, dicengkeram gitu. Padahal mungkin dia rasakan sakit sebenarnya. Cuma karena setan kan cara bekerjanya itu menunggangi orang kan. Sehingga kesadaran orang itu terhadap dirinya sendiri nggak ada. Jadi kesadaran dia di take over sama setan. Sebenarnya kalau dia dicubit sebenarnya dia sakit. Cuma karena diambil alih sama iblis kayak dia ngerasakan sakit gitu loh. Jadi kalau kita itu ngikat dia sampai kenceng, sampai hurting dia, ya itu sebenarnya kita melukai si orang tubuh itu fisiknya gitu loh. Sebab nanti kalau dia udah sadar ketika setannya diusir, dia akan aduh kok sakit ya gitu. Nah itu bagian. Ya itu ininya lah, efek sampingnya Ya. sebagai. Tapi itu tingkat yang parah sih. Aku pernah yang tingkat level yang mungkin lebih tidak sampai manifestasi kayak gitu itu ada. Jadi waktu itu dekat dari gereja dipanggil. Waktu itu jam 6 sore terus dibilang waktu itu ada 4 satpam yang datang. Satpam komplek gitu loh. Yang beragama non Kristen ditahan itu. Jadi ditahan dua tangan ya dari 2 satpam, 2 kaki gitu. Jadi ada 3 satpamnya untuk nahan. Itu cewek mungkin badannya ya lebih gede dikit lah dari Feby lah gitu. Tapi ya ditahan. Itu dia kena genderuwo gitu. Yang nyala setiap maghrib gitu. Oh ada ya. Nah setelah dia sadar, terus aku ajak ngomong, loh kenapa kok kamu bisa punya ini? Nah rupanya ART ini dari kampungnya datang dikasih kamu untuk menjaga kamu gitu loh. Yes, exactly. Itu sering deh. Sering. Nah makanya ini tips ya teman-teman ya. Kalian yang ada di Indonesia kan erat mungkin dengan ART. Nah, aku biasanya kalau mengundang ART ataupun suster, babysitter, bawa anak indigo dulu lihat. Oh enggak dong. Aku langsung straightforward. Aku Boleh. bilang, kamu pernah dimandiin atau kamu pernah minum air jampi-jampi, kamu bawa jimat, kamu pernah ngalami ini semua nggak? Kalau ada, aku nggak mau. Aku tidak mau mengundang tamu masuk. Gitu. Karena ini asumsiku ya, teman-teman silakan tulis di dalam kolom komentar kalau misalnya aku salah. Tapi dalam pengalaman aku, setan itu bekerja selalu lewat jalan masuk. Nah, jalan masuknya adalah jimat. Gitu. Kan nggak ada kayak kasus-kasus yang aku temui, nggak ada tuh orang anta beranta nih tiba-tiba kerasukan, kan nggak ada. Nggak serandom itu lah ya. Nggak serandom itu. Paling nggak dirimu pernah mungkin main jelangkung atau main oija atau bawa jimat. Nah mesti ada jalan masuk. Gitu, nggak pernah out of nowhere gitu tiba-tiba dia on. Kayaknya nggak. Setahu aku loh ya. Oh iya, pantas gue punya teman tuh yang sangat tertarik buat main itu, cuma hari ini belum kejadian. Kalau nggak salah orangnya di depan. Dia tinggi, perawakannya, terus palanya, rambutnya hampir nggak ada. Ada di depan tuh kayak sering banget ngajak. Jangan. Dulu jangan. ART gue pernah kerasukan, tapi dia emang main jimat-jimat, Ya. main pelet Jadi selalu gitu-gitu. ada jalan masuknya. Ada jalannya. Jadi makanya setiap kali aku diberhadapkan dengan orang kerasukan, setelah dia sadar aku tanya, aku harus cari quote and quote kayak akarnya. Ya kalau lu bawa jimat, ya keluarin semuanya. Jadi aku selalu kalau misalnya pelayanan gitu, aku dari orang ini sadar dulu ya. Misalnya udah sadar, dia udah setannya udah diusir, lu mau sembuh nggak? Aku tanya, lu masih mau gini? Kebanyakan di antara mereka tidak ada ngomong aku mau tetap begini, nggak ada. Iya, biasa Karena mereka. itu aku kan nggak pernah namanya kerasukan, aku nggak pernah rasakan, tapi pasti intimidated, exhausted gitu loh, melelahkan, capek gitu loh. Nah kamu kalau mau, aku minta kamu janji, kamu harus keluarkan semua. Kamu kalau pakai jimat tolong. Kalau kamu misalnya pernah dimandikan atau kamu mungkin pernah dipersembahkan, kamu ngaku, kita beresin.
Soalnya kalau kamu nggak mau, ya udah aku nggak terusin. Aku nggak terusin. Dalam artian aku nggak terusin itu gini, solusi daripada orang yang mengalami kerasukan adalah solusinya buka hati terima Yesus. Dari dirinya sendiri kan. Yes, gitu loh. Makanya aku butuh pertobatan dari dia. Dengan cara apa? Ya kamu serahkan semua. Serahkan semua. Kalau kamu pakai jimat, kamu serahkan. Kalau kamu pernah misalnya dimandikan, kamu ngaku aja, confess aja. Nanti aku sama-sama kita pimpin untuk doa terima Yesus gitu loh. Dan aku bahkan ajak dia untuk kamu with your mouth, kamu tuh confess sendiri dan tengking sendiri kuasa setan itu. Itu sih. Jadi itu yang kadang seringkali aku lakukan. Ini nggak pernah loh di film-film kayak gini. Biasa orang biasa pendetanya yang kayak pergi dalam nama Paksa Yesus. usir Padahal gitu ya. tapi sebenarnya juga harus ada sebuah Perlawanan dari hati si yang kerasukan ini gitu. Yes, exactly. Karena aku pakai cara gini ya untuk nguji loh. Ini sekali lagi teman-teman jangan salah makna bahwa kita kalau ngusir itu harus bawa Alkitab, bawa air jampe-jampe terus dikepretin. Enggak, itu sama sekali bukan. Dan sorry to say, semua film Hollywood itu keliru, tidak alkitabiah. Keren. Jadi Albert gini, Kurniawan. aku biasanya ajak dia beberapa kali, mungkin karena aku asumsinya adalah orang yang bersangkutan ini kan sudah ditunggangi setan. Nah, ketika dia mungkin baca beberapa bagian di Alkitab yang tentang setan, dia itu kayak sensitif gitu loh. Tek gitu loh. Nah, aku pernah ada satu pengalaman ajak dia, coba you baca deh Mazmur 51. Mazmur 51 itu adalah pengakuan dosa Daud ketika dia berzina dengan Bathsheba. After itu muncullah Mazmur 51. Nah, menariknya pada waktu orang yang ditunggangi ini sudah dalam kondisi sadar ya, tetapi setannya itu bisa keluar masuk on off gitu. Aku suruh dia baca di dalam Mazmur 51 itu nggak bisa. Kan biasanya gini ya, aku contoh ya. Tony membeli ikan segar di pasar. Bisa ngomongnya kan selancar itu. Tapi kalau dia misalnya ini kalimat dari Mazmur 51, Tony padahal dia bukan gagap. Kayak cewek kalau mau minta maaf. Jadi untuk bisa ya dikoneksikan ke situ. atau cowok ketemu mantan. Ini yang kita butuhkan di podcast kita. Makanya hari ini ada Feby. Jadi dia baca 50 Mazmur 51 itu 20 ayat bisa in 15 minutes. In 15 minutes, which is itu sebenarnya kan agak impossible ya. Kita baca aja lah secara bersuara pun tidak mungkin selama itu. Nah, pada waktu dia bergetar aku tanya, "What do you feel? Apa yang kamu rasakan?" Nggak bisa, kayak aku di dalam itu ada perlawanan. Karena asumsiku adalah begini loh, setan itu tidak bisa mengaku dosa. Setan tidak bisa mengaku dosa dong. Coba kalau dia mengaku dosa, aku ini Dia diselamatkan itu. ketemu di surga, bro. Gitu. Jadi perbedaan setan dengan kita adalah kita sadar kita manusia berdosa, kita buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tahu Yesus Juru Selamat, tapi dia tidak mau menerimanya. Begitu loh. Dia tidak mau rendah hati mengaku dosa. Nah itu asumsi yang pertama. Terus cara pertama, bukan asumsi yang pertama. Cara kedua adalah pernah aku bawa dia untuk baca Markus 5. Markus 5 itu bercerita tentang Yesus mendatangi Gerasa di mana ada satu orang yang kerasukan terus pindah ke babi. Itu, ya kan? Itu pun dia kayak nyala dia. Apa yang kamu rasakan? Jadi aku ketemu dengan orang tersebut itu misalnya di hari Rabu, aku angkat dia Mazmur 51, nggak bisa ngomong, and minggunya dia datang ke gereja. Waktu itu kebetulan juga Andre Tunggal yang khotbah, tapi gitu. dia sengaja didudukkan di belakang. Supaya aku bilang awasi. Aku kasih tahu ke Asyar, dia awasi supaya kalau dia nyala bawa keluarnya gampang. Kayak seru tuh lihat Andre dilempar sesuatu gitu. Tapi dia ngomong, dia ngaku orang yang ditunggangi itu aku pingin tonjok pembicaranya gitu. Dia mendidik gitu. Waktu aku bacakan misalnya coba kamu baca Markus pasal 5, nggak bisa. Dia marah, nyala langsung dia langsung nyala lagi. Gitu. Jadi itu mungkin bisa kayak ngetris lah, membantu untuk akhirnya kayaknya mungkin setan kalau makan jeruk kan langsung dia kayak on off-nya lebih gampang gitu. Tapi sekali lagi teman-teman jangan, saya disclaimer dulu, teman-teman jangan berpikir ngusir setan harus bawa Alkitab bacain. Enggak loh ya, sama sekali tidak. Karena ini bersumber kepada bagi lu Yesus itu siapa? Itu penting.
Jadi kalau di dalam Kisah Para Rasul, aku lupa kalau nggak salah pasal 16, di sana dikisahkan anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa ini lihat Paulus yang mengusir setan. Terus dia ngomongnya begini, dia berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, demi Yesus yang Paulus ngomong, yang Paulus beritakan, keluarlah engkau. Oh, setannya dikatakan menggagai dia, melukai dia, melucuti pakaian dia, sampai dia lari dengan kondisi yang terluka-luka dan berdarah-darah. Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, engkau siapa? Yes, exactly. Makanya jadi setan itu adalah musuh kita yang tidak terlihat, tapi dia lihat kita 24/7. Dia tahu kita banyak, dia tahu kelemahan kita, dia tahu titik rawan kita di mana, dia tahu. Tetapi sekali lagi dia bukan Maha Tahu. Ya. Makanya jangan pakai kodam. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Aplikasinya. Iya. Biarkan. Tapi anyway ya, beberapa orang Kristen atau terutama di kalangan mungkin generasi alpha ya, bilang Holy Spirit itu kodamku gitu. Janganlah, nggak sama. Gua ngerti. Gua tadi mau masuk ke sana. Jadi kan ini kalau kodam ini disclaimer adalah kita tidak menyinggung budaya manapun yang sangat mempercayai itu ya. Cuma maksud gua karena kita juga minim pengetahuan kan tentang kodam ini. Teman-teman yang nonton sampai tahap ini juga bingung kali. Jadi kodam itu apa? Gitu. Cuma maksudnya di budaya kita dari kecil, bahkan gua khususnya sering diomongin Tuhan udah barang, Tuhan kan ada sama kamu, dia akan mengirimkan malaikat pelindungnya dengan pedang dan sayap putih nih di belakang gua nih lagi dengerin jagain kita podcast gitu. Kalau kemana-mana ada malaikat pelindung Tuhan gitu-gitu. Nah tadi gua mau ngarah ke sana kok. Nah menurut lo kayak gitu nggak sih orang Kristen? Aku rasa sih bukan Tuhan itu mengirimkan malaikatnya untuk menjaga setiap umatnya. Ya, aku rasa nggak perlu begitulah. Yang kita percaya, yang kita lihat di dalam Alkitab adalah semenjak kita buka hati untuk terima Kristus, Roh Kudus itu diam di dalam hati kita. That's it. Dan bagiku itu udah enough kan. God in you, in us. God is within us. Nah sebenarnya kalimat ini tuh tidak dimengerti oleh orang-orang PL. Orang-orang PL itu mau berhubungan sama Tuhan, dia harus ketemu Tuhan, dengar suaranya, dan bahkan kalau lu bukan prophet lu nggak bisa dengar suara Tuhan. Iya, di perjanjian lama gitu tuh. Nah sehingga kita orang-orang yang zaman sekarang seringkali bilang gini, aku pengen dong kayak di zaman PL bisa lihat mujizat yang begitu banyak, atau aku pengen dong kayak di PB aku berjumpa langsung one on one sama Tuhan Yesus. Nah by the way teman-teman, orang-orang PL dan PB itu kebingungan lihat kita, bagaimana mungkin God with us. Karena pada waktu mereka mau mendatangi Tuhan, betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya, dan itu adalah really grace encountering with God. Nah semenjak kita itu sudah zaman di mana Yesus sudah terangkat ke surga, dia bangkit mengalahkan kematian, di saat itulah cara Tuhan bekerja itu berbeda. Dia bilang kalau aku tidak naik maka dia tidak turun. Aku mengutus Roh Kudus turun. Supaya dia diam di dalam hati orang-orang percaya. Jadi artinya kita ini dilindungi bukan sama angel, bukan guardian angel, tapi Holy Spirit Himself gitu. Tuhan itu sendirilah yang menjaga kita. Gitu. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 kan bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 28-nya tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi ibarat kita itu kalau misalnya inilah kita lah, kita kan tidak berharga toh. Ya, kan Yesus bilang di dalam Yohanes 10 ayat 28, tidak ada seorang pun yang merebut dia dari tanganku. Ya, berarti ada dalam genggaman Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, tapi di dalam ini juga ada Roh Kudus. Ini triple protection gitu loh buat kita gitu. Iya. Ngapain lagi ada guardian angel for us? Malah kedatangan guardian angel bagi kita kalau mengharapkan malaikat menyertai kita, kayaknya kita kan kayak Yesus melindungi saya. Masa sih gitu? Kan kita jadi tidak mempercayai dia. Apakah perlindungan dari Tuhan itu sendiri kurang bagimu? Malah Musa memberikan contoh kepada kita di dalam Keluaran pasal 33 atau 34. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, jangan kami pergi. Gitu. Gue jadi kepikiran satu hal. Kalau misalnya kan
jadi takut. Gak apa-apa kita. Kenapa takut? Tidak ada yang perlu kita takuti. Ingat barusan penjelasannya itu. Udah ada triple protection. Bener. Gue jadi keinget iklan Pepsodent atau pasta gigi mana gitu. Gue kepikiran malah Double protection. makanan yang triple protection. Oh iya. Udah kacang dibungkus coklat, dibungkus lagi. Nah, Ferrero. Triple protection. Triple protection. Yang penting enak. Gimana? Kalau misalnya sometimes kan ada orang-orang tertentu yang dari budayanya itu dilindungi oleh leluhur. Itu gimana kok? Kalau misalnya kayak gue dilindungi oleh oma gue. Itu ex Huma kan? Iya. Tahu aja. Iyalah kan kita, lu juga nonton kan ex Huma? Jelek banget. Gak boleh, bagus loh. Teman-teman yang penggemar ex Huma dimaafkanlah kok. Ampuni aku ya. Kalau mau hujat silahkan di sosial medianya. Iya. Jangan di Hello God. Jangan di kolom Hello God. Ya itu debatable ya, debatable. Debatable. Ya. Menurut aku gini ya. Sekali lagi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, di sana jelas dikatakan bahwa Yesus yang bilang bahwa iblis itu adalah bapak segala berdusta. Jadi dia itu adalah lulusan dusta mendusta. Dia paling pandai lah untuk mendustai manusia. Nah, kita melihat di dalam Alkitab sendiri juga menjelaskan bahwa semua manusia yang sudah mati itu rohnya kembali pada Tuhan. Nah, apakah pertanyaannya Alkitab ini bertentangan dengan realita? Jawabannya tidak dong. Gitu loh. Kita percaya semua manusia yang mati, believer or not believer, semuanya roh kembali kepada Tuhan. Loh, tapi beberapa mungkin dari netizen atau teman-teman yang nonton video ini, enggak kok, aku beneran lihat orang yang aku kasih meninggal. Nah, sekarang begini loh. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak mungkin berkontradiksi dengan realita. Dia koheren dengan realita. Sejalan dengan realita. Loh, kenapa kok kayaknya realitanya nggak sama nih? Sementara aku memang melihat kok orang yang aku kasihi itu sungguhan nongol gitu. Aku lihat lewat mataku. Lah kok gitu itu siapa? Nah, kalau saya boleh ngomong gini loh. Itu bisa jadi adalah setan yang mengambil wujud dari orang yang kita kasihi. Pertanyaanku adalah, apakah setan tahu nggak siapa yang kita kasih? Tahu. Dia tahu lah. Sotoy juga kadang-kadang. Tapi sehingga dia mengambil rupa itu supaya kan kamu percaya. Yeah. Pertama kamu percaya gini, oh ternyata Alkitab nggak selalu benar. Ternyata orang yang mati masih ada kok. Oh ya aku lihat kok. Nah, hal itu membuat ketika dirimu tidak lagi percaya pada firman Tuhan, nah di sana kan imanmu kan akhirnya goyah dong. Sehingga kamu membuka sebuah possibility bahwa ada penolong lain, which is orang yang leluhur, yang sehingga ketika kamu berdoa sama Tuhan tidak dijawab, tidak didengar, kamu punya opsi lain kan? Beralih. Nah, tujuan dari ini semua apa? Deceiving toh, penipuan, menipu. Paling tidak sekarang gini, oh awalnya lu itu cuma carinya Tuhan. Nah sekarang gue bikin, setan membuat sebuah possibility lain. Ketergantungan lainnya. Yes. Ketika lu datang sama Tuhan, lu gak jawab, lu datanglah sama leluhur. Lu mintalah. Nah ketika misalnya Tuhan izinkan untuk istilahnya, ya udahlah, Tuhan kasih permit kepada iblis dan memenuhi keinginan kita. Kita mikirnya apa? Dipenuhinya malah leluhur. Yes, exactly kan. Membuat dirimu akhirnya malah beralih, menjauh dari Tuhan. Gitu loh. Jadi semua tujuan dia cuma satu. Menipu. Menipu kita. Dan tidak pernah tujuannya baik untuk membawa kita menjadi serupa Kristus dan makin mencintai Yesus. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, karena itu bertentangan dengan dirinya sendiri, gitu. Dia kontradiksi dengan pribadinya sendiri, gitu. Karena kalau setan ada untuk membawa kita semakin serupa Kristus, mari kita sembahlah setan supaya dia bantu kita kan gitu kan. Dia adalah musuh Allah, dia tidak pernah akan ada in our side, dia pasti against us. Toh pun kalau dia sepertinya berdiri membela kita, percayalah one day dia akan bawa kita against God. Itu udah pasti, karena natur dari dirinya sendiri seperti itu. Penipu. Itu, penipuan. Dia kalau dia kuliah udah S3, PhD itu. Tadi gue mikir itu juga. Profesor dia. Iya, profesor dusta, PhD.
PhD. Profesor masuk. Masuk ya. Jago. Itu 30 menit belakangan lah gue siapin. Jadi 30 menit gue gak dengerin Ko Albert apa, gue cuman ini kapan nih gue bisa keluarin. Jadi Pepsoden, PhD, PhD. Aduh, semua dibahas ke situ semua. Cuma gue ngerasa kita shiftingnya lumayan keren deh. Dari cek kodam ke yang harusnya kita bahas hal-hal gaib, tapi semua muter tuh gue ngerasa korelasinya ternyata masih masuk gitu. Maksudnya kadang kan kita orang percaya yang tadi barusan lu bahas banget gitu. Kita sering beralih kepada hal-hal ketika Tuhan tuh kayak seakan-akan diem gitu. Nah, bukannya berarti sebenarnya selama ini kita manusia sering banget tuh beralih karena Tuhan juga diem, atau kitanya yang selama ini nggak bisa dengar suara Tuhan? Gini, by the way ya, kita perlu tahu cara kerja Dia itu memang berbeda kan dengan apa yang kita bisa pikirkan, apa yang kita inginkan gitu loh. Ada gap antara apa yang kita harapkan dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ada gap. Nah, pertanyaan gap itu diisinya dengan apa? Menurut aku harusnya gap itu diisinya dengan pengenalan pada Tuhan, yaitu iman. Makanya we live by faith not by sight. Itu tergantung bahwa bagaimana dirimu membangun imanmu. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Iman besar memindahkan gunung, iman yang benar kamu tetap percaya Dia sekalipun gunung tidak berpindah, kan gitu. Jadi iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Sebab lu kalau punya iman yang besar tanpa memiliki iman yang benar, percayalah nanti dirimu bisa salah dan kecewa pada Tuhan. Nah, Tuhan janjinya kan kepada kita bahwa aku itu pasti kasih kamu itu roti tidak pernah batu, pasti kasih kamu ikan tidak pernah ular. Udah pasti. Nah, cuma gini loh, manusia ini yang punya definisi keliru. Apa sih definisi kita batu dan apa definisi kita roti? Nah, kalau lu misalnya dapat kecelakaan, lu lihat itu batu atau roti? Batu. Terus kalau lu dipecat, batu atau roti? Batu. Kalau lu dapat uang hadiah 10 juta dari belanja berhadiah, itu roti, ikan. Gitu. Terus lu kalau tiba-tiba lagi tahun baru Imlek terus dapat hadiahnya, atau opa lu kasih duit 100 juta. Kayaknya kok tipis banget, ternyata cek 100 juta. Batu atau roti? Roti. Gila, itu lebih dari roti. Jadi artinya kalau gue boleh simpulkan kan begini, roti adalah segala sesuatu yang menyenangkan hati saya, dan batu adalah yang sebaliknya. Kalau kita punya definisi roti dan batu kayak gitu, percayalah kamu gak akan melihat roti dari Tuhan. Karena definisi itu adalah self-center, mengacu kepada dirimu sendiri. Kamu harus lihat batu dan roti itu dari sisinya Tuhan. Bahwa Dia pasti tidak pernah memberikan kepada kamu batu. Dia pasti kasih kamu roti. Sebab gini, kalau kita berpikir bahwa roti dan batu itu bergantung dari definisiku, maka kita kalau menjelaskan Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Aku mau tanya, Yesus menjalani jalan salib, apakah kita berani ngomong bahwa Bapa memberikan kepada Dia batu? Hari ini kita gak ada kalau kita ngomong itu batu. Itu roti. Loh, roti kok mati? Yes. Harus dilihatnya dari kacamata Tuhan. Nah, problemnya kita adalah manusia terbatas, limited. We are creation, not creator. Maka kita belajar untuk melihat dari matanya Sang Pencipta. Nah, ketika seperti aku bilang, aku mengharapkan A, yang terjadi kok minus A. Ini ada gap nih. Nah, gap kamu harusnya diisi dengan pengenalanmu pada Tuhan. Gitu loh. Jadi harusnya kita bangun relasi kita sama Tuhan lewat firman. Iman itu bertumbuh lewat pendengaran akan firman Tuhan. Bukan lewat yang lain. Maka jalinlah relasi dengan Tuhan lewat firman-Nya. Sehingga kalau kita melihat apa yang ada di dalam Alkitab, maka kita akan mengenal kok bahwa Allah itu sungguh baik. Cuma kadang sometimes kita itu saat ini belum lihat. Aku kadang selalu bilang begini sama beberapa anak muda atau jemaat. Kita ini berangkat dari titik A nih ya. Kita udah sampai F. Kita ngomong gila, Tuhan jauh banget bawa aku di F. F itu kan fail. Somehow kita dari titik Z baru lihat ke belakang, kita baru sadar betapa luar biasanya Tuhan itu. Kita jangan cepat ambil kesimpulan kalau udah di titik F. Kamu noleh ke belakang sudah di Z, kamu baru sadar gila. Cara kerjanya luar biasa.
Sometimes dia memang reveal kenapa lu ngalami ini, tapi sometimes kita nggak tahu kenapa. Lu coba deh lihat contoh di dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1, pasal 2, waktu kita baca, kita tahu kenapa Ayub begitu. Betul nggak? Dia mengalami kematian, anaknya mati. Iya. Dia belum sempat sedih, hartanya habis. Belum sempat sedih, dari ujung rambut sampai kaki semuanya borokan. Habis itu istrinya suruh dia ngutuk Tuhan. Kita yang baca, kita tahu dia kenapa begitu. Kenapa? Karena ada sebuah pertaruhan kan antara iblis dengan Tuhan yang sedang mempertaruhkan iman dari Ayub. Menurut lu berdua, kalau Ayub tahu nih, Tuhan bisikin, Yub, kamu itu sebenarnya ngalami ini karena setan lagi mempertaruhkan imanmu. Menurut lu, iman Ayub lebih kuat atau enggak? Kalau dia tahu dia lagi dicoba iblis. Belum tentu. Mungkin kalau Ayub bakal ngomong, loh terus kenapa lu nggak ngapa-ngapain atau lu nggak belain gua gitu. Mungkin ya. Nah, tapi kan harusnya mungkin kalau aku jadi Ayub, aku lagi dipertaruhkan. Aku makin setia ikut Tuhan. Bisa. Harusnya iya. kan gitu kan. Bisa. Harusnya gitu. Ya mungkin kita bertanya, ya lu kenapa izinkan gua ngalami gini? Tapi kan paling tidak, setan lagi nyobai kamu nih. Lihat kamu bertahan atau enggak. Yuk bertahan ya. Kira-kira kok Tuhan bisikin kayak gitu, dia akan lebih bertahan atau dia akan terluka? Akan lebih. Wah gila lu. Iya Tuhan, gua pasti bertahan. Siap. Tapi ternyata enggak loh. Dia sampai, kalau kamu baca sampai pasal 42 selesai, Ayub benar-benar gak tahu kenapa dia begitu. Kita yang baca kita tahu. Nah aku cuma berandai-andai. Yang tulis kitab Ayub gak tahu siapa. Tapi andaikan kalau yang tulis itu Ayub sendiri, lu gemeter gak waktu tulis ayat pasal 1 sama pasal 2? Gila, ternyata gua itu diuji kayak gini tuh karena ada iblis. Dan kita lihat ya, iblis tidak bisa semena-mena sama manusia tanpa permission dari Tuhan. Tuhan kan bilang, setan bilang gini, lu sih kasih dia harta, coba lu ambil hartanya. Tuhan bilang apa? Silakan, asal jangan kau sentuh nyawanya. Diambil, jebret. Terus iblis ngomong lagi, iya sih lu coba kasih kesehatan, coba kesehatannya lu ambil, mesti dia kan ngutuk engkau. Ambil, asalkan jangan nyawanya. Jadi artinya gini loh, kita sering kali ya teman-teman salah menerka dan salah memikirkan bahwa raja neraka itu Lucifer. Enggak, raja neraka itu adalah Tuhan sendiri. Iya, Di mana iblis itu takluk sama dia. Kalau tanpa permission dari Tuhan, maka tidak mungkinlah iblis itu bisa mengganggu kita. Tapi sekali lagi, kadang kita somehow tidak bisa melihat kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Kadang dia buka, kadang dia enggak. Gitu. Di saat itulah iman kita lah yang bekerja, iman pengenalan akan Tuhan. Gila, ngomongnya udah diverse banget ya. Gua juga banget. Sampai speechless dari tadi. Di bagian akhir ini gue udah kayak gila, keren ya gitu. Apa terjadi dengan Kodam itu? Udah tenggelam ya berita ya. Mana Kodam kok hilang? Teman-teman kalau misalnya masih berpikir bahwa Kodam itu lebih berkuasa, ya mungkin teman-teman perlu baca Alkitab untuk belajar untuk lebih percaya sama Tuhan. Itu mungkin karena pengetahuan secara knowledge kita tentang Tuhan itu kurang, sehingga kita merasa lack of trust sama Tuhan. Padahal kalau kita baca, kita lihatlah dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan melihat bagaimana tangan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Penderitaan terjadi, yes. Kesusahan, pergumulan, air mata, kekecewaan, Tuhan izinkan itu terjadi, ngumpul jadi satu. Tapi Tuhan berjanji begini, aku tetap akan berjalan bersama denganmu. Sehingga aku dari satu temanku, aku punya akhirnya prinsip ya, lebih baik berjalan bersama dengan Tuhan di dalam lembah kekelaman daripada di padang berumput hijau. Dia tidak ada di sana. Ya, lebih baik kita memang berjalan bersama dengan Tuhan di tengah air mata, di tengah kesulitan. Karena di sanalah Tuhan bisa menunjukkan tongkat dan gadanya. Gitu. Boom. Selesai dah. Boom. Gila. Gimana ya gue mau ngomong? Maksud gue tadi gue rasa udah cukup panjang dan lebar gitu. Teman-teman kita tahu, kita belajar gitu dari awal
awal mungkin kebanyakan bercanda dan tawa, tengah tiba-tiba udah serius mode on gitu sampai sekarang gitu kan. Yang tadi gue pikirin mungkin di awal episode adalah kita yang seringkali ingin merubah atau mendapatkan nasib yang lebih baik gitu sebagai manusia, itu normal gitu, sebuah kondisi yang lebih enak lah, nyaman tanda kutip, dan itu akhirnya membuat kita beralih dari Tuhan. Dan itu akhirnya membuat kita beralih ke hal-hal yang lebih terlihat cuan, lebih menggiurkan. Nah itu mungkin itu ya, kita jadi challenge kita bareng-bareng gitu, untuk ya nasib kita juga bisa jadi lebih baik bareng Tuhan. Ya pasti. Jadi gini teman-teman, jangan karena kondisi yang gak enak membuat kita itu gelap mata mencari cara instan. Tuhan gak mau begitu kok. Tuhan sadar bahwa setiap kita itu berharga. Lu bayangin berharganya itu seperti apa sih? Lu bayangin Tuhan rela untuk datang ke satu kota kafir yang memelihara babi. Just for one person. Itu orang udah jadi toksik banget. Dirantai putus, teriak-teriak. Lu bayangin lu, di kota Jakarta ada orang kayak gitu. Viral. Toksik banget kan. Pak RT juga udah bohwat, Pak RW juga bingung, lurah juga bingung. Dia apain nggak bisa gitu loh. Yesus datang untuk orang itu. Dan ternyata setan kan begini, kirimkan aku ke babi-babi. Kalian tahu nggak kenapa kok ke sana? Karena setan berpikir kalau babi-babi ini mati, maka Yesus akan diusir. Gitu kan. Coba satu babi, tadi aku ngecek nih sebelum konten ini. Apa nama babinya siapa? Bukan. Oh bukan. 1 kilo babi. Oh oke. Itu berapa duit? Oh 1 kilo itu rata-rata beragam ya harganya, kalau tergantung bagian mana. Tapi kita kasih lah 100.000 lah supaya gampang. 1 ekor babi itu berapa kilo? 200 lah. Oh nyampe ya 200. Oh dia nyampe 100 kilo itu kecil loh. Itu babi kecil. Oh. Serius? Iya, lu kalau babi yang gemuk-gemuk kan. Oh ya udah anggaplah babi gemuk. Ya anggaplah kita 100 lah, 100 Iya. lah wis kita daripada terlalu banyak. Oke, 100 lu kayak 100.000 berarti satu babi berapa? 10 juta. 10 juta ya. Ini 2.000. 2M. Setan berpikir begini. Kadang kan kita gini loh, kita Itu nggak masuk ngerti akal konteksnya. Kita berpikir berarti kalau kita ngusir setan kita juga butuh medium nih. Karena di Markus pasal 5 setan ini harus butuh perantara. Oh anjingnya gitu, lempar ke Kirain anjing. karena di Enggak begitu. Exuma. Oh, iya, kira-kira di Esuma. Tapi ya setan berpikir pakai cara itu supaya kan orang-orang di sana sekali lagi itu peliharaan mereka dan harta mereka loh. 2M untuk 1 jiwa, untuk 1 orang. Yes. Dan Yesus lakukan. Tetapi Yesus selalu cara kerjanya itu 2 step forward daripada setan. Setan berpikir dengan cara itu akan mengusir Yesus, tapi Yesus nggak istilahnya nggak kalah goblok, nggak kalah pintar, nggak kalah pintar gitu. Jadi Yesus bilang, kamu nggak usah ikut aku. Jadi setelah orang ini sembuh kan dia bilang, aku mau ikut engkau. Enggak, kamu yang jadi pemberita. Kamu yang nyatakan kasihku di kota ini. Gitu. Udah gak teriak-teriak lagi gitu. Udah gak teriak-teriak lagi. Orang kan dia gini loh, dia ini center, dia adalah artisnya. Iya. Orang pasti gini, loh lu dulu kan gila lu, kok lu bisa sembuh? Mau gak mau dia akan cerita Yesus. Jesus bro. Jesus bro. Yesus jalannya. Jadi maksudnya gini loh, teman-teman hari ini kita yang merasa bahwa mengalami pergumulan tertentu, aku ingin mencapai titik tertentu dengan cara instan. Kamu harus ingat dulu bahwa Tuhan Yesus mati bagi kamu menunjukkan betapa berharganya engkau. Jangan jual dirimu murah kepada iblis. Hanya untuk sesuatu yang fana sifatnya. Bukan aku gak percaya, aku bukan gak butuh harta ya. Aku masih kemana-mana juga pakai duit kok. Tapi kan kita bukan memfokuskan diri pada uang. Iya. Sehingga kita menjual yang paling berharga dalam diri kita itu iman. Itu. Ya, luar biasa. Boom, itu baru boom. Sepanjang percakapan boom boom blar. Sepanjang percakapan boom boom blar, gue rasa kita juga udah overtime kayaknya. Overtime, oke. Tapi kalau kita teman-teman sepanjang lebar ini semoga apa yang Ko Albert dan kita udah barusan ngobrolin ya, kita makin terbuka sebagai orang percaya gitu dan semakin mencintai Tuhan. Dan kita minta dukungannya untuk dukung pelayanan
Pastor Albert Kurniawan tadi butuh harta untuk terbang PP dari Singapura ke Jakarta. Aku enggak loh ya. Nanti Ya maksud gue buat syuting di sini gitu. Terbang PP with Singapura. pleasure. PP Singapura Jakarta kok pelayanan di GKY Singapura ya. Nanti teman-teman kalau mau datang ketemu Ko Albert, halo-halo mungkin makan chicken rice, boleh silakan kunjunginya di gereja dia yang akan gue tampilkan di sini. Ada 3 kebaktian, silakan pilih di mana tuh Ko Albert berada tuh 3-3 ya. Siap. Nggak di 3 tempat soalnya. Juga untuk sosial media dan YouTube ya, masih aktif nggak? Jarang-jarang sih. Iya, ada under 1 minute juga masih aktif. Masih ingat jarang. Emailnya masih ada di handphone gue loh. Juga untuk sosial medianya ya. Dan teman-teman kita minta tolong juga dukungannya untuk follow sosial media kita. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Dan juga kita minta tolong teman-teman buat download aplikasi HelloGod, ada di Play Store dan di App Store. Dan juga untuk Feby hari ini yang ada bersama-sama dengan kita, jangan lupa nontonin episode spesial bareng Cel ngomongin apa? Inside Out. Emosi. Oke lah kalau gitu, thank you teman-teman semua. Thank you untuk Feby, Ciamel, dan Colbert. Tunjuknya semua beda. Thank you teman-teman semua for watching HelloGod on Topic, where HelloGod will always be on topic. God bless you teman-teman semua. You. Stay connected with HelloGod.